Yang pertama, gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang kedua, beribadah dengan posisi yang sopan dan nyaman. Tidak boleh sambil tiduran atau sambil makan ya adik-adik. Yang ketiga, jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis lainnya ya adik-adik. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Barang siapa mempersembahkan kurban syukur, dia memuliakan aku. Barang siapa menetapkan jalannya, kepadanya akan kuperlihatkan keselamatan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Berikanlah juga kepada kami kasih karunia dan kebenaran-Mu yang telah diperbuat oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Lindungilah kami bila datang pencobaan, dan kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, supaya kami semakin bersukacita melihat kebaikan-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Kembali lagi di ibadah streaming Sekolah Minggu HKI Resort Bekasi dengan Kak Christine Pakpahan dari HKI Bekasi Timur, Kak Erma Simanjuntak dari HKI Lipa Cikarang, dan ada musik kita Bang Carlos Simanjuntak dari HKI Bekasi Timur. Kita mau angkat satu lagu pujian, Happy Ya Ya Ya. saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi
Coba kakak mau sapa dulu adik-adik yang di rumah. Laskar Kristus. Siap. Siap. Semangat. Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Dan jangan lupa pakai gerakan ya. Setiap kata jalan kita berbalik arah. Musik. Dimulai dari kanan dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yang suka jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Gimana nih adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Masih dong pasti. Kita mau angkat satu lagu pujian lagi. Hari ini kurasa bahagia. Yuk Bang. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandeng adik kakaknya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk adik kakaknya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita persiapkan hati kita angkat lagu Cinta Sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku
hari Minggu. Semoga adik-adik yang di rumah selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai firman Tuhan, adik-adik yang di rumah ambil posisi yang terbaik, fokuskan hati dan pikirannya, dan siapkan Alkitabnya. Untuk itu kita bersatu dalam doa. Kembali kami Tuhan Yesus mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dan segala berkat Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami dan melaksanakan setiap firman-Mu. Tuhan Yesus, banyak dosa yang kami perbuat Tuhan, kiranya Engkau hapuskan supaya tidak terhalang berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang di rumah sudah mempersiapkan Alkitabnya belum? Kakak anggap adik-adik yang di rumah sudah mempersiapkan Alkitabnya. Untuk itu, kita buka Alkitab kita dari Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan ayat ke-15. Kakak ulangi sekali lagi, Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitakan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Di sini tema minggu kita adalah tentang persahabatan. Di kehidupan kita sehari-hari sering banget kita dengar kata persahabatan atau sering disebut sahabat. Nah, di sini dikatakan Yesus mengatakan kepada para muridnya begini. Tiada cinta yang lebih besar daripada Dia yang memberikan nyawanya kepada para sahabatnya. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya. Ketika ada seseorang yang memberikan dan rela memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Nah, apa yang dikatakan Yesus dalam Injil ini sangat menarik untuk direnungkan, terutama ketika kita berbicara tentang cinta dan persahabatan. Apa itu cinta dan apa itu persahabatan? Dalam kehidupan setiap hari, dua hal ini saling berdekatan. Ketika kita menjalin sebuah persahabatan, apa yang hendak kita lakukan kepada sahabat kita kalau bukan cinta? Nah, di sini kalau kita mempunyai sahabat, kita mempunyai teman, kita bisa bersahabat atau kita bisa berteman kepada dia karena kita mempunyai kasih, kita mempunyai cinta, kita menyayangi dia. Makanya kita sampai berteman dan bersahabat kepada orang tersebut. Biasanya orang yang bersahabat itu saling menjaga, saling memperdulikan satu sama lain. Pasti menjaga perasaan orang lain, bersama-sama mengalami kesulitan dan berbagi kegembiraan bersama-sama juga. Nah, adik-adik yang di rumah punya sahabat gak? Pasti setiap kita mempunyai sahabat, setiap kita pasti mempunyai teman. Banyak hari-hari sekarang kita mempunyai teman ketika kita dalam keadaan senang, ketika kita mempunyai sesuatu yang lebih. Tapi ketika kita dalam keadaan sulit, kita dalam keadaan persoalan, teman-teman kita pergi bahkan meninggalkan kita. Dalam kehidupan kita banyak hal yang perlu kita lihat dari persahabatan. Kita harus melihat sahabat kita itu benar-benar gak kepada kita. Apa karena ketika kita dalam keadaan senang baru dia bisa mau berteman kepada kita? Karena di dalam kehidupan kita tidak mudah untuk menemukan seorang sahabat, tidak mudah untuk menemukan orang yang benar-benar baik kepada kita. Nah, dalam hidup kita tidak mungkin kita hidup sendirian, tidak mungkin kita tidak memerlukan orang lain, tidak mungkin kita tidak memerlukan teman atau sahabat kita. Namun tidak mudah untuk mencari sahabat yang baik, teman yang baik, yang selalu bisa ada setiap kita perlu. Namun perlu kita tahu, perlu kita syukuri, ternyata ada loh sahabat yang luar biasa, sahabat yang sejati, dan yang paling luar biasanya sahabat yang rela
memberikan nyawanya kepada kita. Nah, adik-adik semuanya tahu nggak kira-kira siapa sahabat yang rela memberikan nyawanya kepada kita? Kalau adik-adik yang di rumah punya sahabat, kira-kira adik-adik yang di rumah ketika sahabat kalian mengalami sesuatu persoalan, apakah adik-adik yang di rumah mau mengorbankan nyawa adik-adik yang di rumah untuk sahabatnya? Nah, boleh dijawab di rumahnya. Apakah adik-adik yang semua ada adik-adik yang mau dan rela mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya? Kakak rasa tidak ada ya. Tapi untuk yang ini pasti kita mempunyai sahabat yang sejati, tapi yang selalu mau dan selalu mengorbankan segalanya untuk kita. Coba adik-adik di rumah tahu nggak kira-kira siapa sahabat sejati yang rela mengorbankan nyawanya untuk kita? Ya betul, Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur karena kita mempunyai Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang rela mengorbankan dirinya, yang rela mengorbankan nyawanya untuk dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Untuk itu adik-adik yang di rumah jangan pernah merasa sedih, merasa tidak berarti ketika teman-teman yang sekeliling kita meninggalkan kita. Karena apa? Kita mempunyai Tuhan Yesus, kita mempunyai sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Karena dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5b, begini bunyinya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa sekali ya. Yesus mengatakan Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Berarti ketika kita dalam keadaan apapun, ketika kita dalam sulit sekalipun atau persoalan apapun yang kita hadapi, ada Tuhan Yesus yang selalu membimbing kita, yang selalu menemani kita. Karena apa? Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati, sahabat yang rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Untuk itu adik-adik yang di rumah jangan pernah khawatir, jangan pernah merasakan gelisah. Karena apa? Adik-adik yang di rumah merasakan aku sudah tidak punya teman-teman aku pergi dan meninggalkan aku. Tapi ingat, kita punya sahabat sejati, punya sahabat yang rela mengorbankan nyawanya untuk kita, yang rela mengorbankan segala apapun yang kita butuhkan. Selalu Tuhan penuhi, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Untuk itu adik-adik yang di rumah jangan pernah adik-adik yang di rumah merasa sendirian. Karena apa? Tuhan Yesus selalu menyertai dan mengorbankan dan selalu melindungi kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik yang di rumah sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Untuk itu kita bersatu dalam doa. Kembali kami Tuhan Yesus mengucap syukur buat segala berkat-Mu yang menyertai kami Tuhan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apa yang kami dengar semoga kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, buat orang tua kami Tuhan, Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau beri mereka kesehatan dan panjang umur yang daripada Engkau. Engkau berkati Tuhan setiap kehidupan kami, dan ampuni kami Tuhan setiap kesalahan dan dosa yang Engkau berbuat. Ajari kami Tuhan, agar kami selalu mendekatkan diri dan sesuai dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Banyak dosa yang kami berbuat Tuhan, kiranya Engkau hapuskan supaya tidak terhalang berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita mau respon firman, kita angkat lagu pujian Manis Kau Dengar. Bermasmur bagimu.
juta. Yuk Bang. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Kita akan menjadi seorang. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Mari kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami untuk mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.